Anas mau sampaikan apa, Anas? Ya, botol lagi. Si botol lagi. Oh ya, saya ngomong. Ini ada apa? Jiran-jiran sebelah dia punya husband tak ada rumah outstation kan, dia nak salin dah hantar labor room. Om. Bagi saya jadi admin ni Om, saya organize baik punya Om. Kalau ni lah cadangan saran-saran. Kalau tak boleh tak apalah. Om, ni saya nak tanya ni Om, soalan ni. Kalau di apa? Matthews Anas Matthews kau enggak sunah Rasul? Udah siap sunah Rasul ni? Dah settle 2 round. Dah settle 2 round bang. Udah berapa kali? Udah 2 round. Wah, ngeri ya. Seram amat. Om, saya nak tanya ni Om, di Matthews 23:15 ni sebenarnya untuk siapa Om? Adakah orang-orang ni sudah terlepas ke atau bagaimana? Kalau di Matthews 23:15 kan? Saya baca Om celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. So bermakna orang yang bertobat ni lebih jahat daripada orang yang mengajak dia bertobat. So soalan saya, adakah orang-orang ni masih ada sekarang ataupun sudah terlepas ataupun pada zaman itu saja Om? Matthews 23 Yang 15. gampang saja kau tidak bisa mengerti, apalagi yang sulit kayak begini. 23 berapa? Satu-satu lah. 23:15. Iya, saya udah Matthews. tahu. Kau sudah bicara suara di otak saya. Iya. Karena saya tahu dulu. Kau bisa mengerti. Kau bisa mengerti dengan ayat Hipokrit. ini enggak? Sebentar. Arti, tahu nggak artinya? Hipokrit. Siapa? Ahli Taurat? Hipokrit? Faham saya. Maksudnya apa? Udah di Tauratnya hipokrit, tahu kamu artinya. Itu harus kau pahami dulu. Aduh. Oh, iya. Ya? Saya dah baca saya dah baca satu perikop ni bermaksud daripada atas kan. Coba. Baca itu kan ada sesudahnya. Sesudah dia bertobat tuh diapain? Aduh. Coba Anas, sebelum yang itu kau bisa mengerti ini kan tidak? Yang ayat 20 ini. Iya. Ketika hukum Taurat masuk, kesalahan semakin bertambah-tambah. Tetapi dengan semakin bertambahnya dosa, anugerah Allah pun semakin melimpah. Kau mengerti ayat ini enggak? Kalau kau bisa mengerti ini, berarti kau bisa mengerti Matius 25 tadi. Coba, kau bisa mengerti enggak? Ketika hukum Taurat masuk, kesalahan semakin Kayak Matius 23 tadi. Coba kau mengerti. bertambah-tambah. Okey, disebabkan hukum Taurat, dosa semakin bertambah. Anugerah Allah pun semakin melimpah. Maksudnya pengampunan Allah pun semakin melimpah. Maksudnya begitu kan? So apa maksud dengan, apa korelasi dia dengan Matthew 23:15? Ya karena kau bodoh. Kau mengerti ayat ini kan tidak? Jangan tanya saya, umur saya. Aduh, saya bertanya. Maksudnya orang-orang ni dah terlepas ke ataupun dia tuju kepada Paulus atau kepada itu dia. Ya. Kau mengerti hukum Taurat atau tidak? Sebelum kau tanya, kau mengerti hukum Taurat atau tidak? Kau mengerti hukum Taurat atau tidak? Okay, kalau pada saya bermaksud di sini dia tujukan kepada Paulus lah kan. Tapi itu pada pembacaan saya. Tapi kalau pada pemikiran Pak Paulus lebih bagus daripada nabimu. Paulus bertobat, Paulus tidak pernah membunuh. Nabimu tidak pernah bertobat, membunuh sekarang. Kau jangan sebut Paulus. Tapi ayat ni tuju pada siapa Om? Kalau Matius 23:15 ni. Orang-orang munafik. Baca ayat 23. Baca ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kau nggak tahu di Indonesia banyak kayak gitu, tahu nggak? Tahu nggak? Anas. Oh, dia menyebarkan satu ajaran salah lah. Bukan ajaran itu salah, yang pungut-pungut pajak ajaran itu. Betul bisa jadi, tapi enggak, biar saya kasih teladannya tidak sesuai. Begini loh Anas, teladannya nggak sesuai, mengajarkan kebaikan, tetapi sendiri melakukan perbuatan zina misalnya.
Nah, itu namanya munafik. Oh, Ajarannya betul, iya, iya, iya. tetapi kelakuannya nggak sesuai. Ini contoh yang paling Oh, kau gampang pahami ya. Nah, Anas, katanya ya. paling mulia, katanya Iya, paling iya, mulia, iya, iya, iya. tetapi kelakuannya tidak mulia. Anas. bermaksud dia ajarkan ada pajak halal, tapi ya. tidak Iman tanpa melakukan, iman tanpa perbuatan itu mati, tahu nggak? Oh, iya, iya. Bermaksud dia ajarkan ajaran kasih. Nah, oh tapi iya tidak iya 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 melakukan. iya, tapi nggak, oh iya iya iya, tidak, tapi nggak paham, pura-pura nggak paham, artinya munafik, Iya, iya. seperti Ya, kamu itu. maksudnya dia mengajarkan ajaran kasih kan, kata baik-baik, tapi dia tidak melakukan, gitu maksudnya. Dia mulut dia sering. Iya, sepertinya, iya. Iya, iya, iya. Ya, Makanya ya, kami mengasihi kamu supaya tidak tersesat terlalu jauh, harus ditengking gitu loh. Kasihan kau masuk neraka nanti. Baca dia Anas. Oh, iya, 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 iya. Baca ini sudah kuncinya nih. Ini yang warna merah ini. Oh, oke. Silakan. Oke, Mas Kotor, saya mau nanya, boleh nggak? Ini lompat mana pula, Om? Pening saya, Om. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Paham tak itu? Paham tak? Ya, ya. Bermaksud dia ajarkan firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Gitu kan? Itu dia. Paham tak? Ya, ya. Paham ya? Maksud dia ajarkan tentang sabar, kan? Tentang apa semua, tapi dia tak sabar. Iya, bilang kan dibilang Tuhannya sama. Ya, ya, ya. Ya kan, dengan zaman Israel sama Tuhannya. Nah, hukum Taurat dilaksanakan enggak? Di situ hukum Taurat tidak boleh ngambil istri orang. Nah, betul nggak ngambil istri orang? Itu namanya munafik misalnya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Nah, itu namanya munafik, Anas, ya. Itu ada artinya mengerti kitab Taurat tetapi tidak melaksanakan. Nah, hukumnya akan dihukum oleh Taurat itu sendiri, gitu loh. Ya. Yang lain hukum Taurat itu kan dilarang ambil istri orang. Dilarang. Anas kan dulu Anas. Orang Nih, Farisi. Anas. Ini Taurat dan Farisi tau. Ini kan masalah. Ini ahli-ahli Taurat dan Dari iman memang harus dengan perbuatan. Tapi kalau enggak, Anas. bukan mau berbuat. Anas. ya, Orang Kristen Iya, itu Anas. bukan beriman. Nah, ya. Ah, Ya, Om. dengar Ada dulu ya. feedback. Ya, sudah. Ya. Anas, Ah. orang ahli Taurat seperti ini orang-orang para imam. Dibilang hari Sabat, Rabi. tapi Ya. di belakang tempat mereka tempat baik Allah itu kadang mereka contoh hari Sabat ya, hari ke-7 atau hari pertama. Tapi ada orang bekerja potong domba. Begitu pula contoh dilarang kawin istri lebih daripada satu. Tapi ada orang yang mengatakan semua pengikutku tidak boleh kawin lebih daripada satu. Tapi dia sendiri dia kawin 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu dia Nas. Berarti dia cuma ahli Taurat. Dia cuma ikut-ikut perintah Tuhan padahal dia sendiri yang kawin kiri kanan. Paham tak? Mengerti tak? Jadi hukum itu tidak berlaku bagi dia. Karena dia mengatur hukum. Dia ahli Tauratnya. Ya? Udah paham ya? Ya. Jadi orang lain diturunkan hukum Okey balik. Mungkin Pak Bom salah ayat ke? Pak Bom salah ayat ke di mana? Matthew 23:15 Pak Bom. Saya baca lah. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saya Farisi. tahu. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan Iya. dan menjelajah. Iya. Orang ini dah terlepas. 23:15 kan. Ini kan. Ini sudah tanda ini celakalah. Ya kan? Nah. Makanya orang Malaysia belajar bahasa Indonesia baik dulu. Celakalah kamu. Firman Tuhan tak boleh ditipu kan? Kalau baca betul-betul kan? Bukan Boleh, ditipu. Contoh, iya. ini ada nabi dari padang pasir. Dia tidak mengikuti 10 hukum Taurat. Dia pelintir tuh hukum Taurat. Ada nabi, ya. Dia ngakunya ikut ajaran Tuhan, padahal dia kawin banyak. Sebab Tampak. kamu mengarungi Padahal dia lautan dan tidak. menjelajah daratan.
untuk mentobatkan satu orang saja dan menjadi penganut agamamu. Tapi kamu menjadikan dia neraka. Maksudnya 2 kali lipat dari jahat pada kamu sendiri. Jadi mereka ini bilang jangan ya kawin, jangan ya ambil istri orang lain, jangan mengambil anak orang lain. Firman Tuhan larang, tapi dia lakukan. Dia maunya enak sendiri, tapi dia tidak mau lakukan dirinya sendiri. Hanya teori. Tidak paham? Ahli Taurat dengan orang Farisi ni kan? Bentar Pak Bombom. Ya. Ayat ini supaya saya kasih contohnya buat kau Anas ya. Zaman di Indonesia di mana seluruh dunia ya. Tapi ini saya tahu sama kamu ya. Yang terbongkar itu di Kanada ya. Uang pajak halal itu untuk apa? Membiayai orang untuk menjadi teroris. Jadi sama dengan ini. Tahu nggak? Ngerti kau? Pajak halal yang kamu bayar itu untuk membiayai orang menjadi teroris. Ngerti kau? Di Kanada itu terbongkar kemarin waktu. Jadi Indonesia itu kan sama aja. Tapi kan nggak ada yang mau bongkar itu. Jangan. Aku kasih Kamu udah contohnya baca Kanada 13 ya. ini. Anas, udah baca 13 ini enggak? Sama Anas. Makanya Anas, kau baca Alkitab itu kalau perikop nih. Coba kau baca perikopnya. Anas. Anas. Mana nih Anas ini? Waduh. Mana nih Anas ini? Padahal saya mau bertanya itu Pak Bambam sama si Anas itu. Anas. Anas, mic-nya Anas. Jangan ditanya-tanya si Anas Anas, nanti Anas. disuruhnya kau ngaji itu. Suruh ngaji tuh. Anas. Iya itu aja rumus orang itu. Serius, putus. Anas. Dengar, ulang balik. Bang. Ya, Bang. Dengar tu saya. Coba kau baca judulnya di atas tuh apa? Okey. Matius 23. Yesus mengecap orang-orang Farisi. Jadi kalau kau baca, Saya dah baca. kau baca dari 1, 2, pelan-pelan, 3. Nah, nih, 3 nih kau baca. Baca. Okey. Supaya kau paham. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu di perbuatan mereka kerana mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ni Farisi dengan ahli Taurat ni kan? Ada yang baca private chat enggak Pak Bongbong? Tapi orang-orang ni sudah terlepas ataupun belum? Baca dulu private chat Pak Bongbong. Dia terlepas kan? Si Babu. Si Paulus ni Paulus pula. Orang-orang Farisi dengan ni dah terlepas kan? Dia sudah menyebar ajaran dia kan? Atau bagaimana? Masuk daripada yang dijelaskan oleh Yesus ni. Ya ampun si Anas ini susah memahami dia Pak Bombom. Begini Nas ya, diumpamakan ya, kamu dengar ya. Ya, kamu dengar. Taurat itu dilarang mencuri. Tetapi ya, dilarang mencuri. Betul? Betul nggak? Nah, kemudian ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa mencuri asal kamu bela Tuhanmu. Itu namanya munafik. Tahu nggak? Udah Paham? Udah. Anas, sebentar Anas ya. Selamat malam, Bobo. Okey. Selamat malam. Anas diam ya. Bobo, mau diskusi nggak Bobo sama saya, Bobo? Bobo. Ini orang yang kemarin lagi. Bobo, kamu mau diskusi sama saya, Bobo? Bobo? Oh, Bobo sudah lari. Bobo,
Kau panggil nenek moyang. Kau panggil nenek moyangmu, kau panggil nabimu, kau panggil nenek moyangmu. Setan, jin, ifrit, saya tantang. Ya, ini bombo, ya. Kau belum pernah ya? Nggak ada, Ifrit. nggak ada wanita yang mau diperkosa di sini ya, Bobo ya. Ya? Bobo. Bobo. Lari dia. Tidak ada masalah. Bobo. Bobo. Ya. Bobo. Bobo. Kamu punya ilmu, mau diskusi di sini atau mau bicara ngoceh? Selamat malam. Enggak, saya tanya dulu, kamu punya ilmu ada enggak? Saya mau tanya mengapa Bukan, jangan dulu, kamu jawab sama saya. dari umur Kamu jawab. Ilmumu, kau sudah bawa kitabmu Al-Quran dan hadis enggak? Kamu udah bawa enggak sini? Diam. Kau cuma kadron yang botol dan tolol. Kau saya belum tanya, ilmumu ada enggak? Kalau kau memang di sini tempat ruang diskusi, bukan kau ceramah. Kalau kau ceramah di masjidmu saja ya. Ingat ya, kalau kalian mau ceramah di masjid saja, jangan ceramah di sini. Di sini ruang diskusi. Ya, kadron. Jangan kau masuk sini, kau atur-atur kami ya. Ah, babi namanya, bukannya Bobo, si babi. Iya, babi aja nanti saya ganti namanya ya. Kau datang ke sini. Saya Oh, sama. mau nanya sama Sabar Anas dulu. Pak Bambang, boleh? Jangan dulu. Anas. Anas ini gak ada ilmu sebenarnya. Dia Iya, cuma ngomong. tanya aja. Kan? Coba itu Pak Dev mau bicara sama kamu. Bisa nggak? Kalau nak tanya pergi channel boleh. Kalau nak tanya tentang Muslim pergi channel Muslim. Itu Dia ada yang kepanasan. Kepanasan lah apa, Kamu tanya dulu. menyakai lah apa, susah lah bang. Bobo. Okey, Pak Bobo. Okey, lanjut. Jangan aja Bobo. botol, begitu nggak tahu apa-apa. Banyak kali ceritamu, Dave. Anas. Dev. Bukan, nanti ngeyel nanti kena maki. Anas, Dia 3 hari Anas, 3 malam. Anas. Tidur lah bang, susah bang. Anas. Saya ni kasi maki Anas. orang. Kalau maki nanti tak tidur bang. Dengar saya bertanya je nanya. Kalau tanya saya ngeyel, saya kena maki dengan dia. Nanti keluar macam-macam susah bang. Apa tanya Muslim pergi channel Muslim lah. Jangan tanya di sini bukan Iya. penerangan tentang Muslim Kau sini. kau di sini ada tunjukkan pakar. orang Muslim yang sekarang kamu tunjukkan. Anas, sekarang kau tunjukkan channel Muslim mana yang bahas Muslim yang bisa kami tanya tentang Muslim. Susah Kau tolong kamu tunjukkan channelnya, channel mana Muslim ya yang bisa ditanya tentang Muslim. Ayo. Coba kamu tunjukkan channelnya mana. Coba kamu tunjukkan channelnya mana. Kamu tunjukkan channelnya mana yang membahas kemusliman yang bisa kami bertanya. Tolong kamu tunjukkan. Pak Bobo kan pakar Kamu tunjuk, sekarang kamu tunjukkan, kamu kan mengundang kalau mau tanya Muslim. Kamu dengar dulu. Kamu tanya, kamu kali ngundang. Silakan Mas kalau mau tanya tentang Islam, silakan masuk ke channel Islam. Nah, sekarang saya tanya, channel yang mana yang bisa kami masuk? Tolong. Kau tunjukkan channel yang mana? Dengar banyak channel. Banyak ya, jangan ngomong banyak-banyak. Jangan ngomong banyak-banyak, kamu tunjukkan satu atau dua saja. Jangan ngomong banyak. Iya. Ngeklaim aja kau. Nah, itu namanya anak kecil kalau ditanya banyak tapi nggak tahu tunjukkan yang mana. Itu namanya orang buta, tuntun orang buta. Tahu nggak kamu? Jawaban kamu cuma banyak. Jawaban kamu cuma banyak. Anak kecil pun bisa jawab seperti itu. Orang tolol juga bisa jawab seperti itu. Diminta tolong tunjukkan mana channelnya, kamu bilang banyak. Hah? Tolong tunjukkan. Banyak-banyak cuma ngomong aja bisa banyak. Dasar, kalau dibilang tak sekolah kamu marah. Lain pertanyaan, lain jawaban. Anas, mau bertanya nih Anas. Boleh nggak? Bukan, kan saya cakap pergi channel Muslim. Sekarang kamu jawab sebelum kamu ngomong. Sekarang kamu jawab dulu. Channel mana? Kamu kan ngundang. Channelnya mana? Sebutkan channelnya mana? Sebutkan channelnya mana?
Iya. Sebutkan. Jangan banyak makan babi. Sebelum pergi jangan banyak makan babi. Sebelum pergi channel tu. Makan babi tapi tidak sebodoh kamu. Pergi saja. Tahu nggak? Orang makan babi tidak segoblok kamu, tahu nggak? Babi. Orang makan babi tidak segoblok kamu, tahu nggak? Otak kamu tuh, otak kau itu. Sekarang kau tunjukkan, kau tunjukkan. Kau tunjukkan channel mana yang bisa menanya tentang keislamanmu. Kamu tunjukkan. Dia mabuk. Marah. Tak bisa tunjukkan dia marah Pak Bom Bom. Nah, sekarang nampak wataknya Pak Bom Bom. Nampak wataknya kelihatan. Mabuk. Jangan mabuk. Wataknya kelihatan. Oke, diam dulu. Wataknya kelihatan. Oke, diam dulu. Anas. Ya, Anas. Oke, Anas bisa dengar Pak Bobom punya suara? Anas bisa dengar Pak Bobom punya suara? dengar. Oke. Tapi yang badut lain ni suruh diam dulu, Abang. Sudah diam. Badut jahanam kau setan kau ya. Lantas mulut kau seperti setan karena kau ajaran setan ya. Anas diam dulu. Anas dengar saya bicara dulu Anas. Anas sabar. Badut seperti ini, Pak Bom Bom. Badut seperti begini, Pak Bom Bom. Abang sebentar. Sebentar Pak Bom Bom. Saya satu kalimat aja Pak Bom. Ya. Orang badut seperti begini Pak Bom Bom. Ditanya hanya bisa jawaban banyak. Artinya kau tak bisa menjawab. Itu namanya badut. Tahu nggak? Itu badut. Sekarang ditanya kau tunjukkan satu atau dua. Jawabanmu banyak. Itu namanya badut. Tahu nggak badut? Ya, kau bilang orang badut, kamulah itu badut. Bang, saya tidak akan jawab, Bang. Biar saya yang bicara. Ya. Biar saya tanya. Anas bisa dengar saya, Anas. Oke, Anas bisa dengar saya, Anas. Lanjut, Bang. Oke. Yang lain diam ya. Oke, Anas tadi bilang kan Pak Bom selalu bilang kalau Anas tanya saya kan tanya, tahu betul nggak? Tanya Alkitab. Betul nggak? Betul. Sebab Pak Bom pernah berkata apa nak kita buat bom kan? Tu saya datang ke Pak Bom. Yang lain ni semua tak tahu apa. Tu saya respect pada Pak Bom. Ya, yang lain ni ketika kau menyinggung kekristenan, kami semua berhak. Ya, sudah Abang, sabar. Ketika kau menghina kekristenan, semua berhak. Abang sabar dulu. Badut kau. Badut diam kau. Badut. Kau tuh badut. Pak Bom, kasih saya waktu Pak Bom. Sebentar Pak Bom. Dia bilang karena dia bilang saya badut Pak Bom. Karena dia bilang saya badut. Dia sesungguhnya yang badut. 10 detik saja Abang, 10 detik. Saya minta 10 detik. Habis itu kasih saya Pak Bom. Saya tangking orang manusia iblis ini. Mau maki terserah. Silakan. Saya tidak maki dia Pak Bom. Saya tidak maki Pak Bom. Kasih saya 10 detik saja. Anas bilang kalau tanya Alkitab ke saya toh, betul nggak? Betul Anas? Mana Anas ini? Keluar dia lagi. Takut ya. Abang Mordeka sabar. Abang Mordeka itu namanya badut Pak Bom. Nah, jangan Abang Mordeka saya tahu Abang Mordeka tahu saya. Tunggu saja. Aduh macam tidak tahu saya saja. Kan itu apa masalahnya Pak Huta Barat tadi ngajar saya Pak Bom. Iya sabar dulu. Betul nggak Pak Huta Barat? Lari deh ikan merahnya. Aduh. Oh gila saya sekarang sama tanya Bobo nih. Bobo. Satu lagi. Babi. Itu nggak Pak Huta Barat? Ya, selamat malam. Iya. Bobo ya. Mau belajar. Bobo. Ya udah aku bilang sama si D jangan tanya-tanya. Bobo Kadron. Ini nama Kadron ini. Kadron. Boleh saya tanya Kadron? Gitu Pak Huta Barat kan gitu. Apa-apa jadi Ya, si Anas itu guyon-guyonan aja. jangan ditanya-tanya dah. Jangan kamu tanya-tanya si Anas itu. Jangan. Dia bukan datang kemari untuk ditanya. Dia datang kemari untuk bertanya. Itu kan dia bilang. Kadron, saya mau tanya Kadron. Kamu sudah siap? Kamu belajar kitabmu Al-Quran? Kamu sudah memahami? Sudah paham kitabmu Al-Quran? Sudah paham? Paham sekali, oke. Silakan, Pak Sang Penggugat.
Tolong kasih ayat yang itu, saya mau tanya, yang kapal itu. Surat Saya berapa mau kapal? tanya, saya mau belajar ini karena kamu Ya sudah, saya mau belajar. Kamu sudah paham kan? saya mau Pak Penggugat, belajar. yang kapal itu. Di sini saya mau Ya belajar. udah, tunggu. Yang sudah saya ketahui, saya belajar lagi. Ya udah, iya, udah. Saya mau belajar sama kamu. Penggugat, Kami juga. Apa penggugat. guru-guru Nah, baik. penggugat. Iya. Al-Quran berapa? Kapal. 2164, Pak. Al-Quran 2164 ya. Oke, Al-Quran IS 21 ayat. Ya udah. GS2. Utama Paulus Yes, tidak menikah. Ya sudah. Kau jelaskan kan kitabmu sempurna. Saya mau tanya. 68 ya? Mengapa 164. rasul-rasul Kristen itu tidak Oh, nanti. Ya, sudah. Kadro nanti satu. menikah? Lalu dicontoh, Kenapa tidak mau? Nanti aku jahit mulut-mulut kau itu ya, Kadron. turunan lagi habis. Ngomong, saja nggak bisa ngomong gantian. Jadi kan berat ya. Babiku aja nggak cerewet kayak kau tuh. Yang jelas, Ya ampun. Prophet chat, Pak. Oh. Kamu kan jago Al-Quran. Makanya saya mau tanya. Hah? aku mau nanya. Pencet. Kan Nah, gak usah kau tanya. Kau kan pintar di Al-Quranmu. Saya mau tanya. Kau kan hebat. Sebelum kau masuk tanya Alkitab, saya tanya, kamu kan hebat di Al-Quranmu. Makanya saya tanya, kau kan mau ajar kami tentang Alkitab. Kau ngoceh-ngoceh dari tadi. Ya, Abdul bin Tolol. Ya, kau jelaskan dulu. Silakan, kau baca nih Abdul. Kau kan punya, keturunan lagi. ini kan kitabmu. Makanya saya tanya, nih kitabmu nih. Rasul-rasulnya. Ya, baca. Ayo, baca, bisa baca ya, baca, Pak. Rasul itu nggak ada yang matinya terhinakan. Semua Ya, rasul baca, Pak. Iya, baca saja. Baca. itu nikah semua. Baca dong, loh. Kamu suruh baca, kamu nggak mau baca gimana sih? Semuanya Baca, Pak. Baca, Pak. Tolong baca, Pak. Kamu kan hebat di kitabmu, makanya saya mau tanya. Silakan, Pak. Kami bersujud. Baca dong. Baca. Kalau dia tidak mau baca, kenapa? Malu dengan kitab sendiri atau apa? Bacalah. Baca ya. aja. Baca, Pak. Baca. Bacain, kok malas bener. Enak aja nyuruh baca. Ya baca, ini kan kitabmu. Gimana sih? Ini tinggal ngasih kayak gini aja. Kalian ke roomnya. Loh, ini kan katamu kitabmu yang sempurna. Kitabmu yang kau imani. Makanya kau baca biar kami belajar. Bisa tahu kita bisa mualaf. Kita bisa mualaf semua. Silakan Pak baca. Iya. Dan beriman. Kalau mengimani Ya. adanya Tuhan. Apalagi kalau sudah terlihat. Aduh, Bapak ini sekolah atau Bapak nggak sekolah? Kalau orang buta huruf nggak boleh masuk sini, Pak. Bacain dulu komentarnya si Bobo, Pak Bom Bom. Saya udah baca Kan, semua. baca dulu. Sesali saya nggak bisa baca. Teman-teman, si Bobo ini mengatakan ajaran Kristen adalah ajaran iblis. Betul sekali. Dia mengatakan tai sapi pun bisa hapus dosa dalam ajaran Kristen. Betul itu, ada ayatnya itu. Mana ayatnya? Di Ka'bah ayat. Jadi, Kita harus Coba, pergi ke Ka'bah. Ini Bapak Tuitam. coba kamu Jangan ngomong jelas. sembarangan ya. Nggak, biarin aja dia. Biar aja kita Biar- mau lihat. biar puas dia. Ini orang Muslim, Pak. Ini kadrun dari padang pasir, biarin aja. Ini orang Muslim nggak pernah ngomong. Kalau orang Muslim pasti dia mau baca kitabnya. Kamu Muslim ya, Bobo ya? Bobo? Kamu Muslim ya? Bobo? Kamu Muslim nggak? Aduh, signal saya malam ini kecil sekali, loh. Gangguan kenapa ya? Suaranya bagus kok. Ajaran iblis itu asih. Coba dia suruh kasih tunjuk dulu apa itu ajaran iblis. ajaran iblis itu yang Dia punya kok. Bobo, silakan, kamu kan mengatakan Kristen ajaran iblis. Saya tanya, Ya, ajaran tolong. iblis itu yang kayak gimana? Apa yang iblis ajarkan? Kita dulu. Iblis itu menongol-nongolkan Tuhan biar manusia itu nggak beriman lagi. Benar.
Karena iman Iblis menongol-nongolkan Tuhan. Tuhan. Sejak kapan iblis menongol-nongolkan Tuhan? Aku tanya. Itu ajaran Kristen itu yang menongolkan Tuhan. Bagaimana Merdeka. Lebih baik aku lihat Badu di Ukraine aja yang jadi presiden. Ada Badu itu jadi presiden. Coba kau baca dulu. Bobo, kau baca dulu di atas itu. Kami mau. Pak, ayat ini terlalu enteng untuk dia, Pak. Aduh, enggak. Sekarang saya tanya sama kamu ajaran iblis, Bobo. Ya. Kita akan bandingkan Islam apa Kristen yang iblis. Menggoda manusia supaya jangan beriman kepada Aku tanya, menipu itu, aku tanya, menipu itu ajaran siapa, Bobo? Menipu. kemampuan menipu itu ciptaan Tuhan. Maha penipu itu siapa? Kemampuan Siapa itu maha penipu? Siapa maha penipu? menyampaikan manusia menipu. Enggak, aku tanya, Allahmu bergelar maha penipu. Tegukan. Betul. 53 Mana ada berapa memang tuh? ini? Repeat, Pak. Drun. Oh, penggugat. Enggak ada. Kasih penggugat. Penggugat. Surah 354. Saya tanya, Allahmu adalah seorang maha penipu. Ya, ya. Pokoknya ngomong ajaran Kristen. Oh, berarti. Enggak, gue tanya sama lo, Drun. Betul nggak Allahmu itu namanya maha penipu? Tuhan itu Dun. memerintahkan beriman. Drun. Jangan goblok kalau sama Sofiatul. Akan Aku tanya sama kamu, Allahmu bernama maha penipu, betul apa enggak? maha menipu mulut kau. Menipu. Itu Allahmu yang kamu ikuti, yang kamu sujudi 1 hari 5 kali di batu hitam itu. Namanya Khairul Makirin. Bukan manusia yang kau akui Tuhan. Batu kau akui. Tuhanmu itu maha penipu, Drun. Batu juga kau akui Tuhan. Tolol. Enggak. Aku nggak nyembah batu hitam 1 hari 5 kali. Aku tidak menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya sudah, kau baca ini. Drone, kau baca dulu. Drone, ini bukan fitnah, kau baca dulu. Silakan kau baca. Enggak Kau ada. baca. Bukan orang waras. Baca. ini orang kaya. Baca. Tuh, nama Allahmu tuh, surah 354, si maha penipu. Baca. Iblis, ini ajaran iblis. Ajaran maha penipu. Menipu Allah. Lu tuh iblis, lu si maha penipu. Allahmu itu gelarnya Khairul Makirin atau penipu terbaik. Lihat tuh, Khairul Makirin yang artinya penipu terbaik. Kemampuan menipu. Ajaran iblis yang kamu ikuti itu. Bukan kemampuan itu. Artinya Allah memang benar dia maha penipu. Kamu itu mengikuti seorang penipu terbaik atau maha penipu. Ajaran iblis yang kamu ikuti. Kamulah yang mengikuti iblis Khairul Makirin. Hanya Ngerti ajaran kamu? iblis menongolkan Tuhan biar manusia nggak beriman lagi. Kalau kau tahu. Itu loh. Kamu lihat nggak? Tuh, Allahmu maha penipu tuh. Allah adalah sebaik-baiknya penipu daya. Itu artinya kemampuan iblis itu Artinya apa? Artinya. Dasar pengikut iblis kamu, Drun. Ya? Itu Allahmu aja penipu terbaik. Apalagi kamu, tukang tipu. Tuhan. Baca, Dul. Kamu sadar nggak, Dul, itu? Yang anehnya Itu halal. Baca dul, Allahmu itu the best of the deceiver. Penipu terbaik itu Allahmu, the best of the deceiver. Coba kalau di Dasar iblis kamu. Kamu tuh anaknya iblis. Lihat tuh, bapakmu aja pembalas tipu dia tuh, lihat tuh. Bapakmu itu iblis. Kamu itu anaknya iblis. Kamu tuh anaknya penipu daya. Itu yang kamu ikuti itu seorang penipu. nggak ada aturan pernikahan Kristen. Karena memang rasul-rasulnya nggak ada yang nikah. Aduh, lari lah nikah. Ada aturan, kasih tunjukkan ayat gimana? Ada ayatnya. Kan kelihatan orang-orang sana itu kalau nggak bisa jawab kan kayak orang goblok, kayak orang bodoh. Jawab dulu itu. Tahu dia. Jelaskan dulu Nikah ayatmu. artinya kontrak week. Jelaskan dulu itu. Kontrak week. Manusia ini kodratnya menikah, membuat keturunan.
Ya kan? Itu lo jelaskan. Allah namanya Khairul Makirin atau Mahatipu Daya. Allahmu itu penipu terbaik, Drun. Kamu tuh anaknya iblis, anaknya penipu daya nih loh. Kasihan ya, jelaskan ayatnya sendiri. Islam Kita ya, sendiri nggak ada berani ya. pernikahan. Malu ya. Memang di ini kan. Jadi kamu itu yang ikuti ajaran iblis itu kamu. Ya, Tuhan kami mengatakan iblis adalah bapak segala penipu. Iya. Iblis adalah bapak segala pendusta. Itu bapakmu tuh Khairul Makirin tuh. Yang kamu ikuti itu seorang penipu. Makanya kamu suka nipu. Contoh yang baik bagi manusia. Dul. Suka nipu, Lalu ya. mereka nggak nikah, Mau pengen wik-wik sama pembantunya, turunlah ayat. ikuti. Kan coba Mau ngambil nikah sama menantunya, turunlah ayat. Bapak segala penipu daya Khairul Makirin. Itulah yang kamu ikuti, ajaran si Khairul Makirin atau penipu terbaik. Khairul Makirin itu artinya sang penipu, mahal licik. Menipu itu Allah yang memberi kemampuan. Artinya memang Allah. Ya iya, orang Allahmu tukang tipu kok. Kalau dia Allahmu tukang tipu ya? dia lebih mampu menipu. Allahmu tukang tipu kan? Sebentar. Itu nggak mampu ditipu. Allahmu tukang tipu kan? Bu Sofiati. Allahmu tukang tipu kan? Dah. Udah paham Dasar ya. anak iblis Jadi kamu. jelas Kristen itu bukan ajaran beriman. Tinggalkan aja. Kita Itu ikuti ajaran anaknya beriman. penipu. Allah namanya Khairul Makirin. Allah namanya Khairul Makirin, penipu terbaik. Pak Bom, boleh saya ngomong Pak Nah, Bom? iyalah. Karena dia nggak mampu ditipu. Yes, artinya kamu mengakui bahwa Allahmu tukang tipu. Karena dia lebih mahal. Dan kamu anaknya. Yes, kamu mengakui Allahmu maha penipu. Ya udah. Dasar anaknya tukang tipu. Kadrun, kalau gua bilang Nabi lu nunjukin Allah lu percaya iblis gimana? Dun. Jadi hanya otak tai. Dul. Otak tai. Tidak terlihat. Otak tai. Nabi lu bilang Allah lu tuh iblis. Mau coba nggak? Sama gua. Gas terus. Hanya Mau iblis coba nggak? yang menongol-nongolkan Tuhan. Pak Bom, buka surah 11 ayat 7 Pak Kamu tuh Bom. nggak baca dulu. Allahmu itu maha penipu, kamu nggak baca. Hah? Kamu nggak baca ayatmu sendiri. Allahmu tuh Khairul Makirin, penipu terbaik. Ngerti kamu? Yang kamu ikutin seorang penipu. Ya betul. Betul, makanya kamu membiarkan kamu mengikuti ajaran si penipu. Dasar tukang tipu. Menipu Allah. Kamu tuh tukang tipu, kamu tuh tukang tipu kayak Allahmu. Kamu tuh penipu, kamu tuh penipu. Kamu cuman penipu kecil, kamu penipu junior. Kalau Allahmu itu penipu Allah terbaik. itu maha segalanya. Coba baca dulu. Nih, gua tunjukin nih. Kemampuan manusia menipu. Allah Hei. yang Dasar anak iblis, anaknya tukang tipu kamu ya. Yang kamu sembah dan kamu ikut itu maha penipu. Baca ya. kalau ajaran yang nggak nikah itu dah. Dasar ajaran penipu. Islam itu ajaran penipu. Khairul Makirin, penipu terbaik. Gua mau buktiin Nabi lu bilang tuh Allah lu iblis. Mau coba nggak? Itu ngentot sembarangan. Lu Wah, bahasa. Lu ngomong sembarangan lu. Kelihatan Gua kasih ayatnya. Nah, kelihatan ajaran mesum tuh. Anak kecil digituin, menantu digituin tuh ajaran kamu. Lagi kirimanmu ini. Mantu digituin. Perhatikan baik-baik nih ya. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Serta sebelum itu arsinya di atas air. Ya, itu ya. Berarti arsinya di atas air, tahtanya dia nih. Tahtanya Allah lu di atas air ya. Pak Bobo buka private chat Pak. Link saya Pak. Kalau mereka nggak menikah ya harus komitmen diikuti. Coba kalau mak bapak kalian mengikuti. Link saya Pak. Kamu jangan ikutin tuh perkosa babu. Ada lagi kamu Ya, sini. perkosa menantu. Ya. Paling Ikuti sekitar kamu. kayak binatang. Hah? Menikah itu Ikutin ajaran- tuh. Adun, yang kayak binatang itu ya, yang baik. ya. Kayak Nabi lu. Ajaran menikah, ajaran yang bagus, baik. Yang bagus itu kayak ajaran kamu tuh ya. Ini Kristen. Membuka kamu mengikuti. Pak Immanuel, bentarin. Turun. Bagus katanya. Kita fokus, jangan terganggu sama dia. Ajaran yang bagus diikuti kalian. Turun Pak. Game over, nggak ada turunan lagi. Nah, kau baca nih. Perhatikan baik-baik. Tinggal tai semua. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air.
Tadi siapa yang di atas air hingga sananya? Kristen itu bukan agama. Cuy, Kadrun. Tapi agama itu Ya benar. Lanjut. Lu goblok apa goblok, Dun? tidak kacau. Lu goblok ya? Jadi Kristen itu Lu mau buy one sama gua? kacau. Lu mau buy one sama gua? Hah? Jarang kacau Kristen. Udah hebat lu. Udah jago. Kata ibadah. Mau gue bikin malu agama lu di sini. Jangan sampai gue nyalain komputer. Cara pernikahan. Ya. Ada. Nggak ada Ya. yang di Gue buat simpen ini buat hari Sabtu nih. Kalau perlu gue buka sekarang, gue buka sekarang. cara makannya, cara Jadi gue mau kasih tahu sama lu nih. Oh, kayak jalan. Pak, sebentar Pak, teman-teman. Kayaknya ini orang stres kayak ini. Kristen itu apa? Orang Siapa yang gila. mau diikuti contoh siapa? Paulus mau iya, diikuti. Lu siapa perlu diikutin contoh lu? Dun. Sebentar. Kayaknya dia nggak mau. Kasih contoh ajaran nabimu yang harus kita ikuti. Kayaknya nggak ada ilmu dia nih Pak Sofi. Gak ada ilmu, Pak. Apalagi Dia tuh goblok. kita yang lihat. Aduh, Bah, lu kan goblok kayak Nabi lu ya? Rasukan dia. buang aja. Buang aja. Kiriman itu. Dia nggak ada ilmu, kita tanya, dia nggak mau bicara Al-Qurannya. Nggak tahu ini kayaknya penyusup, kayaknya bukan Islam juga dia kok kayaknya. Kayaknya dia agama ini nggak punya agama. Kayaknya PKI itu kayaknya PKI. Buang capek aja. Bom PKI udah lenyap Pak bom. Ya ada nenek moyangnya masih ada. Komunis beragama banyak. Komunis beragama PKI itu banyak. partai kumpulan iblis, maksudnya Opung. Partai kumpulan iblis. Di DPR banyak Ya. Jadi dari Nabi aja mengakui Allahnya itu adalah iblis. Titik. Siapa lagi yang mau bantah? Izin tanya sama Pak Anas. Ini Anas yang apa nih? Anas yang botol Dia itu. nggak mau sebentar, dia nggak mau tanya. Oh, iya. Bicara. Iya, sorry. Tadi putus. Anas, Tadi Anas, saya mau tanya, Anas. Ya. Anas, saya mau tanya. Ya. boleh nak tanya saya, Bang. Cerita Oke, sembang oke, dulu, oke, tapi tanya. badut-badut Ya udah. badut-badut yang lain suruh diam dulu, Bang. Saya Aduh, pusing kalau dengar mau diam badut-badut. dulu. Kurang ajar kau badut kau. Anas, sopan dikit dong, Nas. Iya. Pak Bombom, Iya, Pak Bombom saya minta waktu Pak Bombom karena Iya, dia mengatain semua ini Pak Bombom. Iya, saya bicara dengan Pak Bombom. Pak Bombom pakar Saya mau kita. tanya dulu, saya mau Ada tanya. presiden badut itu di Iya. Ukraina. Biarkan. Iya. Nggak usah takut. Tengok Anas, ini Anas, apa saya ni? mau tanya dulu, Aduh, Anas. pusing Anas, saya saya kalau mau tanya banyak-banyak dulu, cakap. Saya tak boleh nak cakap. Saya bicara. Okey, saya ingat Pak Bombom. bicara. Okey. Ngapain lo masuk sini lo? Okey. Badut lo. Badut tu bising lagi. Tu badut tu bunyi lagi tu. Tu badut tu bunyi lagi, Bicara Bang. dulu, biarkan saya bicara. Pusing saya Biarkan ngomong saya aduh. bicara. Anas. Ya, kau Iya, iya. Lo pusing ngapain masuk sini? Tu aduh bising lah ngomong badut. Aduh tu badut mana tu? Cakap tu. Aduh susah lah. Sudah mulai kerasukan ini, kerasukan sini nih. Itu badut bising tu. Saya nak cakap dengan Pak Bombom. Cakap dengan Bombom, yang lain diam. Badut, kau mau bercakap ya. Kau mau bercakap ya. Ngapain orang badut? Kenapa kau ngatain Di orang sini. badut? Di sini. Kalau kau tidak ngatain Maka- orang badut, kalau kau Iya. tidak mengatain Maka- orang badut, orang lain tidak Ini akan mau channel ngomong. Pak Karena kamu Bombom. ngatain orang lain badut, Ini orang lain channel ikut Pak ngomong. Bombom. Ini Ini channel Pak Bombom tapi ini tanggung jawab kami. Bila bercakap, Kurang Pak ajar Bombom kau, hormati kurang Pak ajar kau, Bombom. kurang ajar kau, Pak Bombom kurang tu ajar kau yang pakar badut. Alkitab. Kau yang lain dia tak tahu badut, apa. kau yang badut. Diam. Kau yang Kalau badut, jadi- kau yang badut. Kalau jadi badut, diam. Pak Bombom Kau dia badut, bercakap, kau yang lain diam. badut. Kau badut. Jangan jadi Ditanya bila- berapa, ditanya channelnya berapa, jawaban kamu cuma banyak. Itu namanya badut, nggak bisa jawab. Tahu nggak? Kalau badut tuh bisa jawab. Nah, dasar badut lo. Ngatain orang badut, ditanya nggak bisa jawab. Berarti lu yang badut. Jadi Pak Bombom yang terlempar ya? Kok bisa gitu? Iya. Tidak, kalau Nggak harusnya gini ya. Anas sih udah gila. Jangan dinaikin dulu lah. Kalau lagi gila gitu lah. Percuma dinaikin dia. Dia ngomongnya kayak orang itu kena apa namanya? dikasih bicara, Pakai itu ya, sabu ya. Dia kayak pakai sabu ngomongnya. Ngawur banget. Ya. Itu percuma. Teman-teman, saya kasih tahu ya, saya punya hak untuk bicara. Tolonglah kasih saya bicara. Jangan saya bicara, saya dipotong.
Saya tadi Jadi bukan begini bicara, saya begini Pak Bom. Begini Pak saya Bom. mengerti, Kita Pak. sudah kasih dia bicara, tapi dia memulai dengan kata badut Pak Bom. Betul. Seharusnya kalau dia mau bicara, dia bicara langsung dengan Pak Bom. Nggak boleh yang lain Iya, diam. Kita iya. kan sudah Itu- diam. Tetapi Ya, dia itu mengatakan kita badut. Nah ini yang nggak boleh Pak Bom. Nggak boleh Nah, dibiarkan. itu yang saya mau marah. Saya mau bicara dulu sama dia. Bagaimana saya mau bicara kalau kalian support? Saya kan mau tanya dia, apa maksudmu? Begitu. Tidak akan bisa clear kalau saya tidak tanya dia. Makanya saya ingin tanya, apa maksudmu? Kalau kau mau masuk di sini, kalau kau memang mau cari gara-gara, saya usir keluar. Saya langsung blok. Tidak akan pernah lagi dia masuk. Cuma saya mau bicara, teman-teman sudah protes gimana, udah terpancing. Makanya saya juga bingung. Maksudnya saya mau tanya, kalau memang dia kurang ajar, saya langsung blok selama-lamanya. Itu saya punya prinsip. Saya mau tanya dia dulu. Sebenarnya saya mau panjang tangan, saya mau bicara seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mordekai. Saya mau tanya, masalah begini Bang. Kalau kita mau tanya di channel Muslim, channel mana yang kami mau tanya? Itu yang saya mau tanyakan. Karena dia tidak akan jawab Pak Mordekai pembicaraan. Makanya saya mau tanya, channel Muslim mana? Itu yang saya mau tanyakan. Kalau kita jawab dia seperti kita emosi, sama aja kita juga teremosi. Itu yang saya mau tanya, channel Muslim mana yang kita bisa tanya tentang Muslim? Silakan mereka bahas Alkitab, bukan Al-Quran. Itu yang saya mau tanya sama dia. Kalau dia bilang badut-badut, ya udah langsung blok, langsung saya tidak menerima lagi selamanya itu, setelah kami bisa terima itu. Makanya saya mau tanya dia, kamu bilang kami badut sini siapa? Padahal saya mau tanya dia itu, saya mau tanya channel Islam mana yang kita bisa tanya tentang keislaman. Itu yang saya mau tanya. Bentar ya. Ini Sabar Pak Mordekai. Lanjut. Saya sih sabar. Tenang saja. Oke, selamat pagi Tulus. Apa yang mau disampaikan? Ya, selamat pagi. Salam, Pak Bom, Maldiara nih tidur ya. Asam penggugat, Ibu Sophia, Shalom. Padap, Pak Ronald, ya. Salam buat sebenarnya. Ya tadi kan nyimak terus di bawah ini kan. Ya. Kalau dari aku sih dari perdebatan itu tadi kita semua ibaratnya hanya sebagai pancingan mereka. Ibaratnya itu mereka mencari titik lemah kita agar kita nih ribut sesama kita. Ibarat sedangkan kita mengacaukan lah firman Tuhan yang sedang kita bahas gitu kan. Jadi kita harus jangan sampai terpancing gitu kan. Nah, biarkanlah saja mereka mau ngapain gitu kan. Nah, untuk Pak Bom ini bagus sebenarnya untuk penginjilannya gitu kan. Ya dia karena dia penginjil kan mengasihi. Nah, dengan kalau pojokan kita seperti yang Pak Lediara atau ini kan ibaratnya saya anggap seperti Laskar Kristus lah gitu kan. Mau debat oke gitu kan, mau membahaskan firman Tuhan, berikan Injil itu oke dengan Ibu Sophia kan. Benar saya sih bagus semua gitu kan. Tapi satu hal jangan sampai kita terpancing oleh gonggongan mereka ini yang tidak berpedah gitulah, tidak bermanfaat gitu kan. Sebab firman Tuhan sendiri pun berbicara ya kan. Ada Matius 7 ayat 6 itu jelas, jangan kita memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan pula kita melepaskan mutiara kita kepada babi. Baik jangan dia menginjak dan dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kepada kita. Nah ini sangat tajam betul ini firman ini. Jadi jangan biarpun bagaimanapun mereka memberikan ejekan atau apa, udah kita kembalikan lagi ayat mereka gitu. Mereka mau bantah silahkan. Hanya itu cara mereka untuk mendiamkan para anjing dan babi gonggongan ini. Gitu lah Pak. Saya rasa kita harus mengorek lagi dengan sejarah mereka agar mereka tahu ya kan sebenarnya Islam itu seperti apa gitu kan. Karena saya juga sering Pak 4 tahun lalu lah, kejadian 2018 lalu juga banyak kita korek-korek dengan sejarah, akhirnya mereka terdiam gitu kan. Nah dengan sendiri akhirnya dengan mereka diam, mereka mencari suatu hal yang berbeda. Dalam hal yang berbeda itu mereka
Ya itu tadi, akhirnya jin dan segala macam akhirnya keluar. Nah, apa yang tertutupi, terlihat seperti apa akhirnya nampak. Kata-kata hujatan, kata-kata dengki gitu. Kenapa? Iblis tidak menyukai kebenaran. Karena itulah mereka akan berusaha mencekal ayat-ayat kita, memancing-mancing kita, mengorek-ngorek kita agar kita terpancing. Jadi kita kacau balau, tapi dengan kita seperti ini, saya rasa kita itu harus tetap kokoh dalam firman Tuhan, ya kan? Agar selalu bersama-sama terus memberikan Injil, itu kan. Ya untuk kalau Pak Bumbung saya akui penginjilan ya karena kasih, wajar lah beliau ini kan. Itu dengan Pak Aldiara juga sangat bagus, ada tokoh juga kita di sini kan untuk membantu. Dan saya rasa juga kawan-kawan Kristen juga pun mungkin banyak kurang memahami sejarah gitu kan. Itu Pak Bumbung. Bentar ya Pak Tulus ya, saya mau tanya Anas dulu. Siap Anas. Pak Bumbung langsung. Hello, Om. Ya, Anas boleh saya bertanya Anas? Dengar tak saya, Om? Oke, bisa dengar saya punya bicara? Bisa? Dengar, Om. Sorry, line slow sikit, Om, sini. Ya, Om. Oke. Saya kan bicara kalau mau tanya Alkitab kan di saya, betul nggak? Betul. Saya pernah ingat kata-kata Pak Bom. Kalau ingin bertanya Alkitab, bertanya pada Pak Bom. Sebab pada saya hanya Pak Bom yang pakar Alkitab. Yang lain dia ni sikit. Ya, Bom. Lanjut, Bom. Oke, sudah. Sekarang saya mau tanya sama Anas. Kalau Pak Bom mau tanya Al-Quran, di mana? Channel mana? Oh, ya, Bom. Kalau pada saya kan channel Muslim di Indonesia kan banyak, Bom. Boleh diskusi kan? Tunjukkan sama saya channel Islam yang membahas tentang Al-Quran di Indonesia. Tolong, jelaskan sama saya. Oh, kalau tentang membahas, kan ada channel-channel halaqah kan? Apa? Iya, channel apa aja? Channel apa? Channel apa? Tunjukkan sama saya. Channel Muslim saya tak apa nak kenal lah, Bom. Mungkin kalau kan banyak yang masuk-masuk tu yang masuk ke channel Pak Bom tu kan itu pemilik channel kan? Mungkin boleh pergi kepada mereka untuk bertanya. Iya, apakah mereka membahas Al-Quran atau membahas Alkitab? Itu pertanyaan saya. Oh, saya rasa kalau bertanya tentang Al-Quran, mereka sure menjawab kan? Sebab mereka kan buka channel bukan suatu perkara yang... Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Contoh Aditya Talang Air. Itu iya, Aditya, iya. Iya, betul. Aditya yang masuk. Apakah dia pernah khotbahkan tentang Al-Quran dan hadis? Di channel dia. Ada kan Pak Umum kan? Dia pernah membahas tentang Al-Quran kan? Apakah dia membahas Al-Quran dan hadis? Kan pernah kalau di channel dia membahas Al-Quran. Kalau ada orang bertanya, diskusi kan. Kalau ada narasumber Kristen masuk kan boleh bertanya kan? Bukan itu pertanyaan saya. Saya mau tanya, apakah channelnya itu channel dia kayak macam saya? Saya kan mengawali dengan khotbah Alkitab kan? Betul nggak Alkitab? Betul, Om. Iya. Kau tolong tunjukkan sama saya contoh channel Muslim yang bahas Al-Quran sama hadis. Kalau Aditya tidak, dia bahas Alkitab. Ustadz Enama bahas Alkitab. Zuma batang pisang, orang bodoh dan tolol bahas Alkitab. Kau tunjukkan sama saya channel. Kalau dia tidak, dia bahas Alkitab. Dia bahas Alkitab dengan Alkitab. Dia bahas Alkitab aja, dia nggak bahas Al-Quran. Tunjukkan sama saya channel yang bahas Al-Quran. Saya ingin bertanya sama mereka nanti. Kami semua akan ke sana. Kami akan tanya masalah. Iya. Saya kalau mungkin kalau kalau macam tidak ada ya. Kalau macam saya, kalau Pak Umar masuk ke sana, kalau bertanya mungkin mereka menjawab kan. Macam saya lah, saya di sini bertanya tentang Kristian kan. Kau jangan putar-putar. Fokus dengan pertanyaan saya, Anas. Saya orangnya netral. Iya. Kalau Alkitab tanya sama saya. Saya tanya Alkitab, otak saya ini banyak Alkitab, saya tahu. Betul. Saya mau tanya, kalau saya mau bahas Al-Quran dengan hadis, kalau saya mau bahas Al-Quran dengan hadis di channel mana? Saya mau bertanya. Macam Pak Bom cakap tadi kan, kalau di channel Aditya kan, mungkin kalau masuk Pak Bom bertanya, mungkin mereka menjawab Pak Bom. Aditya tidak pernah ajar saya tentang Al-Quran. Dia tidak pernah channel, inilah Al-Quran ayat ini, penjelasannya begini.
Dari awal dijelaskan selama 1 jam. Tidak ada. Dia bahas Alkitab. Dia bahas Alkitab. Iya, mungkin Pak Bom tak pernah bertanya mungkin. Cuba try bertanya. Bukan bertanya. Yang saya mau tanya dia bahas Alkitab. Bentar ya. Bentar. Iya. Ada Pak, semua channel Muslim itu bahasnya Alkitab. Iya, itu makanya saya mau tanya. Bentar ya. Mereka malu Iya, dengan kelakuan nabinya. Oke, bentar. Bentar ya. Itu badut. Mana pula tu? Badut betina bunyi pula Bom. Ajaran Islam itu memalukan, makanya nggak pernah dibahas. Bentar. Anas, kau diam ya. Anas, satu kali lagi kau bicara begitu, saya blok kau selama-lamanya. Kau tidak akan pernah masuk sini. Anas, diam ya. Saya lagi cari Aditya punya video. Bentar ya. Anas, kau diam. Anas, yang lain diam ya. Anas. Bom itu tidak menghormat. Itu tidak menghormati Pak Bom tu. Iya. Bukan tidak menghormati. Sedangkan kau lihat, ini channel Aditya ya. Oke? Sudah paham? Iya. Oke. Kita lihat ya channel Aditya ya. Kau lihat ini masih menit awal ya. Menit baru ya. Menit 1 menit 43. Oke? Sudah paham? Kalau Pak Bom sebentar. Ini channel orang Islam. Kita mendengar apa yang dibicara. Iya, kalau Pak Bom belum saya nak dapat ilmu Alkitab. Dengar. Atau Nabi Isa. Dengar dulu. Nah, Oke, lanjut. Ustaz Nama hadir di tengah-tengah kita sambil menunggu kehadiran beliau bagi teman-teman yang berhadir. Ini channel Islam ya. Di channel ini. Tentunya tidak lupa juga saya akan menyapa nanti beliau dan terima kasih. Nama banyak juga memberi. Fauzi, beras mungkin untuk mereka berbuka anak bulan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ni mualaf ni. Ya, sabar dulu. Saya belum bertanya. Antun, ya mari kita. Sejak tahun 2009 sampai sekarang itu tidak berubah menjadi ustaz yang sekali terdapat yang maka insya Allah hari ini adalah apakah Jesus menikah atau tidak? Anas, iya Om. Saya tantang Ustadz Kainama, Kastodia. Ustadz Kainama. Dia buka channel, dengar ya, Ustadz Kainama kau dengar. Dia bahas Alkitab. Anas, kau tunjukkan saya mau ke tempat Islam yang bahas Alkitab. Saya mau bertanya tentang Alkitab. Saya tidak akan bertanya tentang Al-Quran. Saya mau bertanya tentang Alkitab di channel Islam. Paham tak? Saya yang mau bertanya tentang Alkitab. Dengar ya Anas ya. Iya. Channel Islam membahas Alkitab. Untuk itu Pak Bom mau bertanya tentang Alkitab di channel Islam. Saya tidak akan bertanya tentang Alkitab di channel Kristen. Tapi saya mau tanya Alkitab di tempat Ustadz Kainama. Tolong kau sampaikan kepada Aditya Talang Air. Izinkan saya berdialog dengan Ustadz Kainama tentang Alkitab. Paham tak? Iya. Pomo masuk ya, Pomo bertanya dengan mereka boleh diskusi sama-sama kan. Nanti kami semua akan bertanya sama, kau dengar. Channel Islam tidak pernah membahas Al-Quran. Mereka bahas tentang Alkitab. Anda sudah lihat tadi? Sudah bukti? Itulah betul. Mereka adalah orang-orang ahli Taurat. Iya. Saya tantang Ustadz Kainama, kau datang di Manado. Saya tunggu Anda di Manado. Kau berdialog sama saya. Ya Ustadz Kainama, kita bahas tentang Alkitab. Saya mau lihat ilmumu. Ya, ilmumu tentang Alkitab.
Lama-lama kau Dia ajak tuh saya ke ngomong, dalam Pak. hotel. Lama-lama kau ajak saya dalam hotel tidur dan kau lagi. Dasar banci, bencong. Aduh, itu bunyi lagi itu Badul. Kau diam, Anas. Ahmad Kau kayak nama sekali tuh ngomong orang lagi, gila. Anas. Anas, kau diam. Homo itu. Satu kali lagi kau menghina kami, Anas, saya akan blok kau selama-lamanya. Kau tidak akan pernah masuk di channel saya. Saya tidak butuh kau, Anas. Ya? Oh, janganlah. Saya terima Anda karena dah Anda dapat mau bicara ilmu, Alkitab. Saya Anas, dah dapat dengar. ilmu Anas, Alkitab. Ya. Ya, dengar. Saya senang kalau Anas kau tanya Alkitab. Tapi kau tidak jawab saya. Saya dah dapat info. Kau tunjukkan sama, Saya kau tunjukkan sama saya. Betul. Kau tunjukkan sama saya channel Islam yang bahas Al-Quran. Silakan. Kalau oke nanti kita ke sana semua tanya. Silakan. Tunjukkan. Yang dari awal ya, channel Islam yang bahas Al-Quran, jangan bahas Alkitab. Saya ingin bertanya. Oke. Nanti saya silakan tidak? Silakan. Iya. Oke, Anda sudah paham maksud saya? Ya, insyaAllah nanti saya pesan dengan Aditya di Telebes ke apa kalau ada ruang diskusi boleh. Kalau channel Islam, tahu channel Islam. Tapi begini Om, kalau Islam, dengar ya. Iya. Dengar ya. Kita orang Kristen tidak akan pernah membahas Al-Quran. Saya Pak Bom selalu khotbah tentang keimanan Kristen. Ya. Kalian mau bertanya sama saya di Alkitab channel saya, silakan, monggo. Tapi ingat, kata-kata jangan ada bilang kata-kata badut dan sebagainya. Kalau Anda berani macam-macam, saya blok Anda selama-lamanya. Tapi Alkitab tu semua boleh baca ke, Bom kan? Boleh baca, tapi jangan bahas. Kalau kamu boleh, sekarang kau boleh baca. Sekarang Anas sudah baca kan, pintar kan? Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak saya bertanya sama Anas tentang Alkitab? Sekarang saya bisa nggak bertanya sama Anas tentang Alkitab? Tak boleh lah, Bos. Saya rasa pakar Alkitab kan tidak bisa kan? Tidak boleh saya kan? ni hanya belajar, masih belajar. Tidak boleh kan? Tidak boleh kan? Tidak boleh kan? Tidak boleh kan? Iya. Sebab tidak boleh tahu. Mereka membahas tu mungkin kerana mereka iya. Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Tak. Tidak mereka boleh. membahas mungkin kerana mereka ada orang yang menjadikan Isa tu Tuhan kan. Itu yang mereka bahas tu saya rasa kan. Kalau di Islam kan tak boleh menjadikan itu yang mereka bahas kan. Salah ke mereka bahas tentang Alkitab. Alkitab kan untuk semua kan. Betul. Sekarang kau panggil Isa. Kau panggil Isa yang di Arab. Iya. Saya tantang Isa itu. Saya tantang Isa. Oh, suara saya delay ni. Tuhan saya Yesus bukan Isa. Kau panggil Isa itu ke sini. Saya tantang dia. Adu ilmu. Ilmu mana yang kuat? Saya pakai dalam nama Yesus, kau panggil nama Isa. Ya? Sekarang Anas kau dengar perkataan saya bahasa Indonesia baik-baik. Anas kau dengar. Saya, kalau ada orang Islam yang mengaku dia jago Alkitab, saya kepingin tanya sama dia. Anas jago Alkitab gak? Oh enggak. Mungkin yang pernah menjadi mualaf tu mungkin mereka memahami Alkitab mungkin. Oke. Nah, sekarang kau tolong panggil orang yang jago Alkitab datang ke channel Pak Bom. Saya mau bertanya untuk dia. Bisa, Nas? Bisa? Nanti saya pesan dengan Bang. Siapa? Ulama di Malaysia? Siapa? Yang Ustaz Kenama, Aristo. Iya, nanti saya ni. Panggil Zuma, suruh mereka masuk. Saya sendiri. Paham tak ya? Nanti kita bahas Alkitab. Iya. Nanti saya akan lapor di kantor polisi. Dengar. Saya akan lapor polisi di kantor Papua Barat. Kita akan berdialog. Saya bikin siaran langsung. Kasih KTP mereka, KTP. Kasih KTP dan alamat mereka. Saya tidak akan intervensi masalah Alkitab. Kita bahas Alkitab, kita berargumen sehat. Oke? Yang penting kasih KTP mereka. Saya akan lapor di Polda. Kalau mereka kalah, mereka stop bikin pernyataan, jangan bahas Alkitab lagi. Kita bahas tentang iman saya ya, bukan Al-Quran ya. Alkitab ya. Iya. Nanti Ustaz Kenama, kau tolong bilang sama mereka, siapkan KTP mereka ya. Sama Zuma semua ya.
Saya bikin surat laporan bahwa saya mau berdialog agama Kristen sama mereka. Bukan Islam ya, minta maaf. Saya tidak tak kuasai. Saya nggak mau menista. Saya mau berbicara tentang Alkitab, Pak Bom. Supaya kita mengklirkan masalah Bibel. Yang kalian bilang bablos. Ya, tentang Alkitab saya. Ya, kalian tolong siapkan kalian ya, teman-teman Muslim yang tukang bahas Alkitab ini. Ya, saya tantang kalian. Tolong kirimkan KTP di channelnya Pak Bom. Saya akan bikin surat pernyataan di Polda. Kita berdialog. Bila perlu saya datang ke kota Anda, saya minta perlindungan di polisian. Kita bahas ini. Polda itu siapa? Iya. Kepolisian Republik Indonesia. Saya ingin membahas Alkitab. Ingat ya, saya ingin membahas Alkitab. Saya tidak mau menista agama orang lain. Saya tantang kalian berbicara Alkitab. Saya akan bikin laporan polisi. Ya, saya minta izin. Kalian lawan sama saya tentang Alkitab. Saya tantang kalian mantan-mantan mualaf yang suka bahas Alkitab. Mau Felix Xiao, Doni Tan, siapapun, nenek moyangmu sekalian. Saya tantang kalian bahas Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bila perlu 1 bulan, tidak tidur pun saya berani. Oke ya? Kalian ingat, capkan, inilah Pak Bom. Tidak usah hamba Tuhan yang lain. Saya Pak Bom. Saya tidak pernah membahas kitab kalian. Tapi kalau kalian macam-macam, kalian ke sini. Kirimkan KTP kalian. Saya akan buat laporan di Polda. Saya akan tantang kalian berdiskusi tentang Alkitab ini. Ini 31.102 ayat. Tidak usah teman-teman saudara kami yang dari Katolik, gak usah. Saya saja. Ya, saya saja. Pak Bom. Karena di channel Islam semua rata-rata membahas tentang Alkitab. Dia mengawali dengan Alkitab. Makanya saya tantang kalian. Kalau kalian bisa membuktikan, pasti banyak orang yang mualaf. Tapi kalau kalian kalah, puji Tuhan, malam hari ini banyak yang murtad. Hati-hati sama saya ya. Saya tidak pernah mengancam, cuma saya mau adu ilmu kalian. Kalian teriak kiri kanan mengaku bahwa kalian bisa menguasai Alkitab. Ya? Kalian bilang kalian hebat Alkitab, saya mau lihat ilmu kalian. Sekarang kalian hubungi saya, kirim KTP kalian, ya. Ya, saya tantang kalian, ya. Ingat alamat saya jelas, Manokwari, Papua Barat. Ya, nama saya jelas, Anda ke sini. Bila perlu kita lapor di Polda, bikin laporan untuk berdebat tentang Alkitab. Ingat ya, Alkitab, Injil. Saya tidak akan melakukan. Yang penting kita berdebat tentang Injil ya. Saya tantang ustadz-ustadz yang tukang bahas mualaf dari Islam, dari Kristen, masuk Islam baru bahas Alkitab. Ingat ya. Jangan kalian cengeng ya. Lapor-lapor. Saya tidak pernah membahas kitab. Itu iman kalian, saya hargai, saya hormati. Tapi kalau kalian kupas-kupas ini, ya. Ingat ya. Silakan kalian kirim KTP kalian di nomor yang sudah tertulis. Saya akan lapor kalian di Polda, kita akan diskusi. Saya akan bikin undangan terbuka. Saya akan pergi ke kota Anda. Silakan. Kita bahas ini ya, Alkitab. Saya mau lihat ilmu kalian. Kalian bisa jatuhkan. Ya, kalian lawan saya. Oke? Kalau mau dialog yang bagus. Jangan framing. Kalau kalian ingin bertanya. Tapi kalau kalian bilang Yesus nikah, kurang ajar kamu ya. Kalian memang orang-orang mualaf kayak Ustadz Kainama. Ustadz Kainama, saya tantang you. Kalau memang you Ustadz Kainama yang hebat, saya tantang you. Ya, saya udah berapa kali tantang you nggak pernah. You hanya banci, bencong. Ya, saya katakan Anda bencong, Pak Bom. Tidak usah kau lawan pendeta-pendeta yang hebat, Bapak Sagala, Esra Soru. Kau usah, sama saya. Ya, saya. Kalian kurang ajar. Channel kalian Islam kok kalian bahas Alkitab. Kurang ajar kamu. Ya? Anas, jangan kau coba-coba ada kata-katamu menghina teman-teman saya badut. Berani kau bilang badut lagi satu kali, kau menghina Ibu Sofiatul dan yang lain. Kau tidak akan pernah masuk di channel saya. Saya tidak rugi. Saya blok kau selama-lamanya. Ingat ya Anas ya? Paham Anas? Paham tak Anas?
Oh, okey, Bom. Cuma Ingat ya. itulah. Terakhir ya. Ya. Cuma Terakhir bila Terakhir ya. bicara satu-satu, Ya, jangan duk terakhir, banyak-banyak. terakhir. Nanti orang Kau janji dulu, duk terakhir. Kau janji, terakhir. Oh, janji Bom. Ya. Oke, saya ini hamba Tuhan, iya. Tuhan. Kau ingat ya, saya ini hamba Tuhan. Saya punya kesabaran. Tapi ya. Tapi pesan dengan lain tu, ingat jangan ya? bila orang bercakap jadi pusing semua. Orang nak dengar apa payah. Ialah itu. Pusing. Ya. Kau kan agama Islam. Ni orang kau kan bercakap umat satu, Islam cakap ni satu yang diridhoi. sana bercakap semua dah dengar. Ya. Nah, sudah. Betul. Kau tenang. Kalau kau bicara kasar satu kali, saya akan blok kau. Kau tidak akan pernah masuk lagi di saya. Saya akan blok kau. Saya kasih tanda silap. Oke? Boleh, Sip. tak ada hal. Okey. makanya. Sip. Nah, oke. Jangan kau emosi-emosi. Tapi kalau Pak Bombom, kalau Pak Bombom belok saya dah dapat ilmu daripada mana. Sebab saya rasa Pak Bombom ni pakar Alkitab ni. Tak ada orang lain ni. Orang lain ni dia kurang sikit lah Bombom saya rasa. Hanya Pak Bombom yang memahami. Izin bicara Pak Bobong. Izin bicara. Oke, Anas ingat ya, terakhir ya. Okey, lanjut. Kata-kata kasar ya. Ya, jangan kasar ya. Ya, sama-sama. Terakhir ya. Ini Ya, terakhir sama-sama ini. yang lain. Janji, Okey, saya. Janji. Janji. Okey, Pak Bombom tak kenal karakter saya. Karakter saya kalau tak ada yang ni saya okey Bombom, jangan risau Bombom. Semua kena menghormati sesama lain. Okey, terima kasih Bombom. Lanjut. Saya menyimak. Okey. Ya, oke. Ya. Saya izin bicara. Saya bukan benci sama Anas ya, sebagai orangnya bukan. Tapi saya hanya ingin menceritakan tentang siapa Anas, saya mengikuti terus. Ya, saya melihat setiap Anas masuk di sini, suasana tidak kondusif, itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu ngomong mau belajar Alkitab. Tapi di luar sana, mulutnya sangat busuk, menghujat kekristenan. Ya, ini saya hanya menyampaikan unek-unek saya, termasuk semua teman-teman di live chat. Saya cuma minta, ini permintaan saya, ya bisa diterima, bisa tidak ya, hanya usulan saja. Orang seperti Anas ini kalau bisa dihentikan dulu selama berapa hari, mau seminggu, sebulan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita ikuti dia kemana. Apa yang dia katakan. Baru nanti kita tahu siapa dia. Karena dia kalau ngomong mulutnya manis. Alasannya belajar Alkitab. Tapi di luar dia menghujat Alkitab. Bahkan menghujat kekristenan. Dia di sini hanya mencari bahan. Di sini hanya mencari panggung. Jadi saya berharap ya, termasuk teman-teman apologet semua, kita sebenarnya sudah berusaha untuk tidak emosi, untuk tidak mengikuti. Namun dia selalu mengarahkan, memang anak iblis itu berusaha untuk memecah belah daripada anak-anak Tuhan. Makanya saya hanya punya usul, kalau bisa si Anas ini jangan dinaikkan dulu untuk sementara waktu. Karena saya melihat di live chat itu hampir semuanya blok untuk si Anas. Tapi saya masih mempunyai satu belas kasihan untuk si Anas. Kalau bisa jangan dinaikkan dulu untuk beberapa hari sambil anak buah saya mengikuti si Anas. Apa yang dia lakukan. Kalau mulutnya masih busuk, berarti dia memang anak iblis. Bagaimana dia seorang manusia yang punya otak, yang punya hati, yang punya perikemanusiaan, yang punya kasih, mengatakan seorang wanita dengan bahasa yang kasar. Bahkan saya lihat malam ini dan malam-malam yang kemarin, Anas mulai berusaha menguasai panggung. Setiap kita berbicara, dia nerocos. Setiap ditanya, nerocos. Setiap dijawab, nerocos. Ini yang saya lihat. Makanya saya prihatin. Sebenarnya saya tuh ingin mendepa Anas itu. Cuman karena saya di sini, ini sebagai tim, dan saya sudah berusaha untuk menahan emosi ya. Saya manusia yang masih bersalut daging. Saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya evangelis. Tapi melihat kelakuan anak iblis, saya harus berani tegas. Janganlah diberikan mutiara pada anjing atau babi.
karena hanya akan diinjek-injek dan hanya akan berbalik. Maka untuk membuktikan apakah si Anas ini anak iblis atau memang benar-benar ingin belajar Alkitab, ini hanya usul saya saja. Untuk sementara jangan dinaikkan, karena nggak ada gunanya. Di sini anak-anak Tuhan hanya semakin beremosi ria. Nanti orang menuduh Kristen nggak punya kasih. Selalu seperti itu framingnya. Jadi itu usulan saya sambil saya melihat kelakuan Anas seperti apa di luaran sana, ya, termasuk di channel-channel yang segrup dengan dia. Kalau dia masih menghujat lagi, akan saya tunjukkan nanti kelakuan si Anas itu seperti apa. Jadi saya harap Anas, kalau kamu memang masih mempunyai hati nurani, jaga mulutmu, terutama terhadap wanita. Itu menjijikkan bagi kami, sangat menjijikkan. Kamu punya keluarga, punya istri, punya anak, tapi kamu suka menghujat wanita. Bahkan kamu berusaha di sini menguasai panggung, mengatakan semua badut-badut. Saya sangat prihatin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Bom Bom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya tambah sedikit Pak Bom Bom. Boleh Pak Bom Bom? Lanjut. Pak Bom. Oke, terima kasih. Sebentar Pak ya. Jadi kelihatan ya, saya setuju dengan Pak Immanuel. Kita prinsipnya mau menerima tamu. Ya. Selama tamu kita itu baik-baik, ya, bukan manusia berwujud iblis. Ya. Nah, ketika keiblisannya mulai muncul, nah di situ harus kita tengking. Ya. Kita tidak bisa mengatakan hari ini dia berjiwa iblis, besok juga demikian. Tidak, kita harapkan dia berubah. Kan begitu. Nah, ini bermula daripada pertanyaan saya ke dia tadi. Nah, di situ kelihatan jiwa iblisnya. Dia mengundang kita. Kalau bertanya tentang iman dia, silakan masuk ke channelnya dia gitu. Ya, yang membahas itu, channel mereka gitu ya. Tapi ketika kita tanya channel mana, tunjukkan. Jawabannya banyak. Lah, kok begitu? Nah, ketika dia tidak bisa menjawab, sifat iblisnya mulai muncul. Emosi, marah-marah. Mengatain orang, badut dan sebagainya. Nah, itu setuju saya dengan Pak Immanuel. Keiblisannya, wajah aslinya itu mulai muncul. Ya. Yang dia sembunyikan itu muncul. Ya. Karena apa? Ketika iblis kan tidak punya kebenaran, gelap. Ketika kita ingin minta tunjukkan terang, dia nggak mampu. Jalan satu-satunya ya marah. Ya. Dia hanya ingin mencari kelemahan, mencari pembenaran di ajaran orang. Sementara dia tidak bisa menggali apa yang benar dalam diri dia, dalam ajaran dia. Nggak bisa. Dia tunjukkan. Makanya dia nggak mau ditanya. Orang benar tidak takut ditanya. Ya. Kenapa harus malu ditanya? Harusnya bangga dong. Kitab kita ditanya orang, kenapa harus malu? Ya. Nah, hanya iblis yang memang takut ditanya. Karena tidak punya kebenaran. Yang ada gelap. Ya. Dengar camkan baik-baik itu. Ya. Hanya mau menghujat, masuk ke sini. Coba kita bayangkan kalau kita masuk channel mereka. Kita ngomong semacam apa yang Anas omongkan. Jadi apa kita dibuatnya? Ya. Cengeng. Masih mending Anas di sini kita kasih panggung. Coba kita sesuai dengan undangan Anas kita masuk. Kita dikasih ruang. Jangankan ngomong kotor, jangankan maki mereka. Bertanya saja. Kita sudah di-kick. Kau camkan itu Anas. Ya. Kalau kau jujur, kau tunjukkan 1 atau 2 channel yang membahas, yang boleh kami bertanya tentang keyakinan Anda. Terima kasih Pak Bom Bom. Lanjut. Shalom. Selamat pagi Pak Bom Bom. Oke. Pak Bom Bom. Silakan Pak Rene. Anas, saya sarankan Anas, kamu bahas kitabmu sendiri ya. Di Eropa atau di Amerika, kalian tuh nggak ada apa-apanya, nggak bersuara di sini.
saya juga bisa marah ke kamu, Anas. Anas, kamu bahas kitabmu sendiri, ya. Tentang palsu atau benar itu kamu harus tahu sendiri. Jangan bahas-bahas Alkitab lagi, ya. Oke? Dengar baik-baik, Anas, ya. Atau izin Pak Bom. Sebentar. Jadi si Anas ini New Yorker dulu. Halo, selamat pagi Pak Bom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Keluar tuh. Ini seperti yang tadi Pak Bom sampaikan. Halo, kira ada suara nggak? Seperti yang tadi Pak Bom sampaikan itu sangat bagus, usulan yang sangat bagus. Tapi menurut saya, ya, mendingan Pak Bom bikin satu siaran khusus untuk menyampaikan unek-unek Pak Bom itu lewat MUI, Menteri Agama, sama Menko Polhukam, Mahfud ND. Jadi kayak judul undangan untuk Ustaz Kainama yang mengaku pendeta. Saya ingin berdebat sama dia mengenai Alkitab, khusus Alkitab. Jadi kalau kayak Pak Bom hanya ngundang begini aja untuk Kainama, saya kira dia nggak akan mau. Tapi kalau Pak Bom bikin undangan terbuka itu untuk ditujukan ke Menteri Agama, biar Menteri Agama yang seret dia, gitu. Jadi ini untuk menyampaikan bagaimana supaya mereka tuh jangan lagi membahas Alkitab. Itu. Sudah, nanti teman-teman di Jakarta saja bikin surat. Nanti saya siap lah ini dia. Jadi biar lebih tegas. Nah, teman-teman aja, kan teman-teman orang Kristen kan banyak dari kepolisian, banyak dari pendeta, banyak di Jakarta. Bikin undangan saja. Nanti saya siap undang ke sana. Kira begitu. Jadi biar mereka-mereka itu yang ngaku-ngaku dari Kristen pindah ini menguasai Alkitab itu, biar berhadapan sama Pak Bom gitu. Saya mau lihat ilmu mereka. Belum perlu melihat 10 orang, saya sendiri. Ya itu bagus itu Pak Bom. Jadi biar next time itu nggak ada lagi mereka itu mau bahas-bahas soal Alkitab lah. Mending mereka bahas ya agamanya sendiri yang baru gitu loh. Jadi itu. Jadi biar nggak ada aksi, ada reaksi gitu. Itu kan Yaya Waloni sudah ditantang sama Isra Soro, takut. Semuanya Ustadz Kainama sudah ditantang, takut. Gak usah pendeta-pendeta hebat sama saya aja. Saya mau cek ilmu. Karena kalau diundangin begitu tuh mereka ngeper Pak Bom. Tapi kalau dikasih ke Menteri Agama, biar Menteri Agama yang seret dia gitu. Ayo, Pak Bom. Saya kira begini, sebentar saya bicara ya. Nggak perlu Pak Bom. Saya saja Pak Bom dengan Kainama. Jujur Pak Bom, saya saja dengan syarat satu. Saya bukan lulusan teologi dari manapun. Karena dia mengaku lulusan teologi di Israel sana, dia cukup membawa ijazah dia atau bukti bahwa dia pernah di sana. Saya akan debat satu lagi. Semua biaya saya tanggung. Ini pernyataan resmi Pak Bom. Ya. Tolong beritakan semua biaya saya tanggung dan ini tolong dilaporkan minta persetujuan dari yang berhak dan membahas Alkitab. Saya tidak akan bertanya tentang ini. Biaya Kainama saya tanggung sampai di Jakarta. Ini terbuka saya sampaikan Pak Bom. Tapi satu syarat, dia tunjukkan ijazah dia, ya, yang katanya pernah di Israel itu. S2 atau S3. Saya tantang ya Pak Bom. Ya. Saya hanya jemaat biasa. Terima kasih Pak Bom. Ya, ini orangnya kurang ajarin tadi dia lihat. Dia bahas tentang Alkitab, kurang ajar nggak itu? Ini kan sudah kurang ajar dia. Dia bahas tentang Alkitab kan sudah luar biasa itu. Oke, selamat pagi. Billy. Ya Pak Bom. Terima kasih sudah kasih waktu Bob untuk gabung Pak Bom. Ini yang pertama kali Pak Bom. Ya saya juga dari Kristen Pak Bom. Ya. Ya. Silakan. Ya, jadi saya lagi mengikuti ini Pak Bom. Ya, lanjut dulu Pak Bom. Belum ada statement ini dari saya. Oke, silakan. Pak Dev, apa yang mau disampaikan?
Sedikit aja Pak Bom. Jadi saya berasumsi gini atau bukan berasumsi ya. Ya berpikir juga kan. Seperti yang saya bilang juga kemarin Pak Bom. Ada orang bebal karena pintarnya. Ya kan? Ini bebal karena dongoknya. Dongok botol. Gak usah lah Pak Bom ini masukin di sana sini Pak Bom. Gak guna pun ditanya pun nanti ngeracu. Ini channelnya kamu atau channelnya saya? Kamu atur saya. Saya bukan mengatur Pak Bom. Tapi Ya, kan saya ngasih pendapat. ini channel saya atau channel kamu? Pasti Kalau seperti kasih bilang Pak masukan, Immanuel. boleh masukkan. Tapi jangan atur saya Pak. Ini channel saya. Ya, minta maaf ya. Saya udah tadi Mungkin kasih bahasa saya yang salah paham kan Pak Ya, Bom. nggak boleh Pak. Cuma maksud Ya, saya tidak bela anak. Saya udah kasih ultimatum. Kalau ada kata-kata keluar kasar, saya usir keluar. Saya udah kasih peringatan keras sama dia. Itu saya ngatur Pak. Teman-teman di live chat, nggak usah ya, nggak usah atur saya. Minta maaf. itu kalau gitu kita aja lah Pak Bom. Saya juga gitu. Kalau dia masuk Ya. saya nggak masuk lagi ke sini. Itu aja lah saya gitu Pak Bom. Udah. Keluar aja. Saya tidak bela siapa ya. Saya tidak mau diatur sama orang. Saya udah figur keras sudah ya. Jangan ini channel saya kalian atur saya, nggak boleh ya. Saya tegas orangnya. Karena Anas dia punya hak tanya Alkitab. Kalau dia tanya Alkitab tidak apa-apa. Yang penting jangan ada kata-kata goblok menghina-hina teman kita, nggak boleh. Saya udah kasih peringatan keras.